Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Senang banget rasanya bisa memandu Anda hari ini. Kini, kita bakal membedah sebuah dokumen yang benar-benar inspiratif, ngebahas sebuah inisiatif pendidikan akar rumput yang super unik dari Papua. Namanya Sekolah Sepanjang Hari, atau biasa disingkat SSH. Kita udah ngerangkum temuan-temuan kuncinya supaya Anda bisa langsung paham gimana konsep keren ini jalan di lapangan. Jadi yuk kita mulai, karena inovasi yang lahir dari kebutuhan nyata kayak gini tuh bener-bener bisa ngebuka wawasan kita soal gimana pendidikan itu harus beradaptasi sama lingkungannya. Nah, realitas di lapangan ini lumayan bikin kaget ya. Kita nggak cuma ngomongin anak-anak yang kesulitan ngerangkai kata. Enggak, ini jauh lebih mendasar. Bayangin aja, banyak anak muda di sana yang bener-bener belum kenal huruf. Mereka sering banget ketukar antara huruf kapital dan konsonan waktu nulis nama mereka sendiri. Dan yang paling bikin sedih, mereka itu kesulitan bahkan seringkali gagal buat sekedar baca tulisan tangan mereka sendiri. Ini kan fondasi paling dasar banget dari belajar ya. Kalau fondasinya retak, proses pendidikan selanjutnya nggak bakal bisa jalan. Makanya butuh banget yang namanya intervensi khusus dan radikal. Oke, biar kebayang alurnya, ini yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat krisis literasinya di Papua. Terus, kita bedah apa itu sekolah sepanjang hari. Lanjut ke cara mereka belajar di alam terbuka. Habis itu, kita bandingin SSH dengan sekolah formal. Dan terakhir, kita bahas dampak dan harapan ke depannya. Langsung aja yuk. Bagian pertama, krisis literasi di Papua. Yuk kita pahami kondisi nyatanya. Gini, saking mendesaknya masalah ini sampai-sampai berhasil narik perhatian pemerintah setempat loh. Pembahasan kita ini sebenarnya berakar dari presentasi nyata yang dibuat sama seorang guru pendamping namanya Evi Sioman. Dokumen ini nyatet kunjungan Bapak Kaleb Aso, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, ke SD YPPK SM Hepuba pada tanggal 6 Februari 2026. Beliau turun langsung minta tim guru pendamping buat ngejelasin gimana sih operasional SSH ini. Maksudnya, kalau sampai pejabat tingkat kabupaten aja turun gunung buat pelajari inisiatif akar rumput ini, itu artinya pendekatan konvensional emang udah gak cukup lagi buat ngatasin krisis yang ada. Mereka benar-benar lagi nyari terobosan. Makanya, penulis sumber kita ngajuin satu pertanyaan mendasar. Emangnya SSH itu penting banget ya? Coba deh Anda pikir-pikir sejenak. Sistem sekolah formal kan udah jalan puluhan tahun tuh. Ngapain kita repot-repot bikin format sekolah yang baru? Nah, jawabannya tuh ada pada kenyataan bahwa yang nggak semua anak mulai lari dari garis start yang sama. Masuk ke bagian kedua, memahami apa itu sekolah sepanjang hari atau SSH. Intinya gini, SSA itu bukan sekolah standar biasa. Sesuai namanya, SSA ngasih pengalaman belajar yang bener-bener beda dari sekolah formal. Ini tuh semacam program intervensi. Fokus utamanya bukan ngejar target kurikulum yang muluk-muluk, tapi buat mastiin fondasi mutlak pendidikan, yaitu baca tulis dengan lancar, bener-bener nancep di anak-anak. Dan kerennya, mereka ngelakuin ini nggak pakai cara-cara kaku, melainkan pakai pendekatan yang disesuaiin banget sama konteks lokal di Papua. Lanjut ke bagian ketiga. Belajar di alam terbuka. Metode mereka ini unik banget. Kalau Anda mikir mereka belajar duduk manis di kursi kayu dalam kelas, wah, Anda salah besar. Coba perhatiin rutinitasnya. Mulai dari hal simpel kayak cuci tangan sebelum makan. Terus, nah ini favorit saya nih. Anak-anak diwajibkan tidur siang sebelum belajar. Nggak biasa banget kan buat ukuran sebuah sekolah? Tapi ini nunjukin kalau mereka merhatiin kesiapan fisik anak. Pas mereka udah seger, mereka nggak diajarin keroyokan loh. Mereka dibimbing one-on-one, satu persatu, disesuaiin sama level pemahaman masing-masing anak. Pendekatan harian yang sangat personal inilah yang bikin SSH beda jauh dari ruang kelas tradisional. Dan yang bikin geleng-geleng kepala saking kerennya, itu gimana mereka nyatuin lingkungan sekitar ke dalam kurikulum. Kelasnya itu pindah ke alam bebas. Bayangin aja, belajar baca huruf sambil duduk santai di pinggir sungai Palim, di teras rumah warga, atau di halaman sekolah yang terbuka. Selain ngajarin literasi, mereka juga bangun mental anak-anak, ngelatih keberanian buat tampil di depan. Dan tebak, mereka pakai apa? Lagu. Bukan sembarang lagu, tapi lagu-lagu daerah yang pesannya positif banget buat numbuhin rasa cinta mereka ke tanah Papua. Jadi, kognitif dapat, emosional dapat, kulturalnya juga dapat banget. Oke, kita masuk ke bagian keempat, SSH versus sekolah formal. Gimana hubungan keduanya? Mungkin Anda mulai mikir, program so fleksibel ini apa nggak tabrakan ya jadwalnya sama sekolah reguler? Atau yang lebih sensitif nih, jangan-jangan guru formal ngerasa tersaingi lagi sama kehadiran guru pendamping SSH ini? Jawabannya sama sekali nggak.
Gini, sekolah formal itu kan tugasnya jalanin pendidikan pakai standar kurikulum yang luas ya. Nah, SSH ambil peran yang spesifik. SSH ini biasanya cuma turun tangan mendampingi siswa kalau hasil tes awalnya nunjukin ada masalah. Jadi bukannya saingan, mereka ini malah ciptain sinergi yang cakep banget. SSH itu fleksibel. Mereka ngasih perlakuan khusus biar anak-anak ini bisa ngejar ketertinggalan. Penulisnya bilang SSH justru ngebantu banget dan ngehemat waktunya guru-guru formal. Anak-anak yang tadinya nggak bisa baca, digembleng dulu sama SSH. Sampai akhirnya, mereka benar-benar siap buat nyerap pelajaran formal di kelas. Win-win solution kan? Bagian kelima, dampak dan harapan masa depan. Kita lihat bukti nyatanya di lapangan. Hasilnya luar biasa loh, momentumnya terbangun cepet banget. Buktinya, partisipasi siswa tuh nambah terus tiap hari. Yang bikin merinding, anak-anak yang dulunya suka bolos kronis atau bahkan nggak pernah masuk sekolah, sekarang malah jadi rajin datang. Kenapa coba? Ya karena pendekatannya nggak bikin mereka takut atau ngerasa diintimidasi. Bahkan, laporannya nyebutin ada siswa SMP yang ikut gabung. Bayangin, siswa SMP yang sadar kalau mereka ketinggalan banget soal baca tulis, rela gabung ke inisiatif ini karena mereka ngerasa dirangkul. Ini bener-bener angin segar yang dibutuhin banget dalam dunia pendidikan kita. Tapi ya, walaupun kemajuannya sekeren itu, Evi Sioman sang penulis nutup catatannya dengan sebuah refleksi yang cukup mendalam. Beliau nulis, perjuangan pendidikan belum sesuai di Hepuba tanggal 14 Februari 2026. Ini tuh semacam pengingat yang rendah hati buat kita semua. Meskipun program pendampingan ini sukses bawa perubahan positif, tugas besar buat nyiptain kondisi pendidikan yang ideal, apalagi di daerah yang krisis literasi dasar, itu masih jauh dari kata selesai. Perjuangan ini masih harus dilanjutin setiap harinya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif yang semoga bisa jadi bahan renungan. Kita udah ngeliat gimana Papua ngerespon krisis literasi lewat sekolah sepanjang hari, pendekatan yang benar-benar memanusiakan anak, mulai dari ngatur waktu tidur siang, belajar di alam, sampai bimbingan personal. Nah, sekarang coba deh bayangin komunitas Anda sendiri. Gimana ya caranya pendekatan belajar yang fleksibel dan ngerti banget sama konteks lokal kayak gini bisa diterapin buat nambal masalah atau titik buta di sistem pendidikan sekitar Anda? Karena kadang-kadang, solusi paling manjur itu nggak datang dari buku panduan standar pusat, tapi justru dari kepekaan kita memahami kondisi di akar rumput. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.